Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Mari kita siapkan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkan dulu ada sedikit pengumuman yang harus saya ulang atau jelaskan. Pada tanggal 2 April hari Jumat Agung di dalam kalender, tanggal merah, itu kita tatap muka. Disertai perjamuan kudus dan baptisan air. Sudah jelas saudara, lantas pada tanggal 4 hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita usahakan juga untuk ibadah tatap muka. Ini hari-hari yang bersejarah, hari-hari besar buat kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita melupakannya. Apalagi kalau sebentar kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa berkaca dengan apa yang disampaikan. Puji nama Tuhan, mari kita dengar, siapkan hati kita, berikan pendengaran kita, siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom saudara, biar Shalom. Ibadah hari ini kita merasakan hadirat Tuhan sama-sama dimanapun kita berada. Kita percaya bukan karena kita datang ke tempat ibadah Tuhan disenangkan, tapi ketika ibadah online ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya percaya ada kuasa Tuhan dan Tuhan disenangkan saudara. Amin. Amin. Oke, kita mau sama-sama mulai hari ini. Biar Engkau ya Tuhan yang beracara pada hari ini. Kami anak-anak-Mu, kami Philadelphia mau memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Mari Tuhan biar ada dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang beracara semuanya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan yes Lord. hanya bagi Kita mau sama-sama mulai lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang berkuasa ya Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi mari sama-sama ku Tuhan. mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, kami mau ku puji-Mu selalu Tuhan, puji, kami mau sembah-Mu mau Tuhan, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya begitu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya begitu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. hanya bagi Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hari-hari ini saudara banyak banget orang-orang yang ngomong tentang Tuhan, tapi sedikit orang yang ngomong sama Tuhan saudara. Hari ini lewat lagu ini kita mau ngomong sama Tuhan, bukan cuma ngomong tentang Tuhan, bukan cuma ngomong tentang kebaikannya, tapi kita mau sama-sama ngomong sama Tuhan saudara. Sampai di Mazmur bilang lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Mungkin beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kita ngalamin yang namanya mungkin kekeringan saudara. Kita ngalamin yang namanya enggak di hadirat Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama berkata, Tuhan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau sama-sama sembah Tuhan lewat lagu ini saudara. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik, mari sama-sama katakan, oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Thank you Jesus. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah
yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Thank you Lord semua kemurahan-Mu. Shalom, apa kabar? Saya bersyukur kita dapat berjumpa kembali melalui ibadah maupun ibadah online, dan saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya baik, saya berharap baik semua. Kami di sini juga baik-baik semua, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Memang pandemi telah merubah banyak hal, kebiasaan kita, tatanan sosial, cara hidup, bahkan cara kita mencari nafkah atau bekerja, itu sudah banyak yang berubah. Bahkan ada beberapa bidang pekerjaan atau jenis pekerjaan yang baru, mungkin kita nggak pernah bayangkan dulu bakalan ada, tapi sekarang sudah ada, sudah muncul. Dan kita juga nggak pernah kebayangkan kalau dulu kita bertemu, mungkin kita minimal berjabat tangan, kita mungkin bisa berpelukan, berciuman, cipika-cipiki, cium kanan, cium kiri. Tapi sekarang kita berubah kebiasaan, kita mencuci tangan, kita memakai masker, kita menghindari sentuhan fisik, dan bahkan kita membatasi jarak dan waktu yang kita bisa luangkan untuk bersama-sama di dalam satu ruangan tertutup. Begitu juga kehidupan bergereja. Kita mengalami perubahan yang banyak. Kita mengadakan ibadah online seperti ini, bahkan mungkin kita bisa menggunakan Zoom, kita menggunakan YouTube, bahkan kadang-kadang perjamuan kudus pun diadakan secara online. Dan saya pernah juga menyaksikan bahwa ada pemberkatan nikah juga diselenggarakan secara online. Banyak yang berubah. Apabila menurut Anda hal-hal ini wajar, ya mungkin aja wajar ya. Nggak bisa bertemu secara muka, tapi kita bertemu secara online, melalui gadget, melalui handphone, melalui tablet, bahkan melalui komputer. Ya, kita baik-baik saja, kita merasa wajar, oke, tetapi ada hal-hal yang hanya dari dalam diri kita yang kita tahu, yaitu kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga diri saya sendiri. Bagaimana kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya berharap, benar-benar berharap bahwa kita tidak hanya merasa oke, kita tidak hanya merasa oh ya baik-baik saja, tetapi saya berharap kita benar-benar dalam keadaan yang baik, sungguh amat baik, dipelihara secara rohani, bukan hanya jasmani, bukan hanya fisik kita, tetapi roh kita juga terpelihara di dalam iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat awal saya dihubungi oleh Bapak Gembala untuk memberitakan, untuk menyampaikan firman Tuhan, saya awalnya mempersiapkan mengenai murid-muridnya yang dilanda angin tofan, angin sakal. Tapi tiba-tiba pagi ini saya diingatkan Tuhan mengenai firman Tuhan ini yang saya akan sampaikan, dan saya merenungkan kembali dan benar-benar Tuhan berbicara keras untuk firman Tuhan ini. Saya hanya menyampaikan dan saya berharap dapat mengingatkan kembali dan menguatkan iman kerohanian kita bersama. Saya juga belajar dan saya percaya firman Tuhan itu bermata dua, firman Tuhan itu terlebih dahulu menegur saya secara pribadi. Mari kita membaca
firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ke-22. Perikopnya adalah kepada jemaat di Laodikia. Jadi pada saat firman Tuhan ini, wahyu ini disampaikan kepada Yohanes, yaitu murid Kristus di Pulau Patmos, Tuhan berbicara langsung pada rasul yang sangat dikasihinya ini, dan dia menyatakan bahwa ada 7 jemaat yang Tuhan sampaikan firman. Dan salah satunya adalah jemaat di Laodikia. Ayat ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pada saat saya diingatkan firman Tuhan ini, saya cukup tertembelak, cukup kaget gitu. Saya merasa saya baik-baik saja, saya melayani Tuhan, saya berdoa setiap hari, saya membaca firman setiap hari. Tapi ada sesuatu yang mungkin Tuhan ingatkan kembali, dan Tuhan benar-benar berkata bahwa apakah engkau benar-benar baik-baik saja? Hubungan pribadi dengan Tuhan hanya dapat dinilai oleh diri sendiri. Hanya kita yang dapat merasakan, dan kita masing-masing yang tahu secara pasti apa yang menjadi beban kita, pergumulan rohani kita, dan mungkin orang terdekat kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Mereka hanya bisa melihat secara fisik, tidak secara mendalam dalam kehidupan kita. Tapi pada saat saya berdoa, Tuhan mengingatkan perikop ini, dan hanya Tuhan yang tahu kondisi rohani Anda. Hanya Anda sendiri dan Tuhan yang benar-benar tahu apa yang menjadi kondisi dalam kerohanian saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengingatkan dalam satu perikop ini bahwa Laodikia ini adalah jemaat Tuhan, ya jemaat awal mula-mula perintisan para rasul. Dan dikatakan jemaat ini tidak panas dan tidak dingin. Jadi keadaannya suam-suam kuku. Tuhan berbicara keras terhadap jemaat Laodikia ini. Allah berfirman, dia akan memuntahkan jemaat yang suam-suam kuku ini. Ciri-cirinya apa sih jemaat Laodikia ini, jemaat yang Tuhan tegur ini? Yang pertama, dia merasa kaya karena dia juga memperkayakan diri. Yang kedua, tidak merasa kurang apa-apa. Jadi merasa semua tercukupi. Yang ketiga, tidak tahu kondisi diri sendiri. Ya dikatakan dia buta, karena dia melarat, dia malang, miskin, buta, dan telanjang.
Masa pandemi ini membuat kita untuk berusaha mencapai keadaan yang aman, yang oke, yang semuanya fine-fine saja, tidak ada gangguan. Yang penting kita bisa cari kerja, anak-anak belajar dari rumah. Kalau perlu saya tidak keluar rumah, tapi uang yang mencari saya. WFH, katakan work from home, meeting dijalankan dari rumah. Bahkan kita menutup pintu, kita membatasi diri, dan kita membangun benteng untuk kita merasa aman, nyaman di dalam benteng tersebut. Benteng yang kita bangun itu. Awal pandemi saya juga akui, saya menumpuk makanan. Saya pikir, padahal ya seminggu habis. Kita usahakan semua tercukupi, tidak kurang suatu apapun. Kita juga tidak akan merasa butuh apapun. Kita tidak butuh apa-apa lagi selain apa yang kita sudah siapkan. Keadaan pandemi seperti ini membutakan mata rohani kita. Kita tidak lagi merasa butuh apapun. Ya mungkin makanan, ya mungkin pekerjaan, mungkin yang aneh. Kadang-kadang kita merasa, kita nggak butuh ke gereja lagi. Ini yang fatal. Kita merasa tidak butuh apapun, ya karena kita sudah mempersiapkan. Tapi kita lupa bahwa kita juga memiliki kebutuhan kerohanian. Bagaimana kehidupan doa, bagaimana kehidupan pembacaan firman Tuhan, bagaimana kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan saudara seiman, juga hubungan pribadi kita ya terlebih dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih berapi-api? Sewaktu dulu kita sering berkumpul, kita beribadah bersama, bahkan awal-awal kita bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Masih semangatkah kita untuk beribadah, untuk bertemu, walau online? Apa masih ada satu kerinduan untuk saya hari ini belum beribadah, saya mau nonton, saya mau dengerin firman Tuhan? Apakah masih ada kerinduan untuk bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa? Apalagi untuk bertemu dengan, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Keadaan seperti ini yang bisa membuat kita terlena. Kita tidak merasa butuh apa-apa dan dikatakan, aku telah memperkaya diri. Aku tidak butuh apa-apa. Padahal di Wahyu 3 dikatakan, kamu ini miskin, buta, telanjang, melarat. Tuhan gak cuma menegur. Di ayat yang ke-18, Tuhan juga justru menasihatkan jemaat Laodikia ini untuk membeli. Jadi ada solusi. Tuhan menegur, Tuhan juga memberikan solusi. Ayat ke-18, Tuhan menasihatkan jemaat ini untuk membeli pertama emas yang dimurnikan. Yang kedua pakaian putih. Yang ketiga adalah minyak untuk melumas mata. Jadi saya mau bahas yang pertama adalah emas. Emas yang dimurnikan. Cara memurnikan emas adalah melalui peleburan. Emas dipanaskan, dicairkan sampai lebur semua, lalu kotorannya akan keluar. Pastinya tidak enak. Dibuang hal-hal yang mengotori kehidupan kita melalui cara-cara yang panas, melalui cara-cara yang tidak enak, melalui cara-cara yang sakit. Dilebur, dicairkan, dimurnikan, itu tidak enak, pasti sakit. Mungkin Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyakiti hidup saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk memurnikan saudara, memurnikan hidup kita. Sebab Ayub 23 ayat yang ke-10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk menimbulkan, untuk kemurnian dalam kehidupan saudara. Untuk membuang hal-hal yang tidak baik, untuk membuang hal-hal yang kotor, untuk membuang hal-hal yang tidak perlu. Dan yang muncul adalah kemurnian hidup kita, kemurnian hati kita. Jadi kalau ada hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang ujian yang Tuhan izinkan terjadi, jangan mengeluh dulu. Percaya
bahwa ini adalah proses untuk memurnikan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kehidupan saya. Ayo kita katakan masing-masing pada diri saya, pada diri saudara masing-masing. Ayo sabar, ini ujian. Ujian untuk memurnikan kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menasihatkan jemaat Laodikia ini untuk membeli pakaian yang putih. Pakaian selalu berbicara mengenai penampilan, yaitu kelakuan kita, tingkah laku kita. Apa yang orang lain lihat, itu adalah pakaian kita. Kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, bukan ketelanjangan kita. Tetapi sewaktu kita menggunakan pakaian putih, kita menggunakan pakaian yang bersih, kita ditutupi, kita menampilkan suatu kebersihan, suatu kemurnian. Nah, putih selalu mempunyai arti bersih. Tadi kudus, yang suci. Jadi Tuhan mau kita membersihkan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang di luar juga, melalui tingkah laku kita yang putih dan bersih. Yang ketiga, Tuhan menasihatkan untuk jemaat Laodikia membeli minyak untuk melumas mata kita. Keadaan yang buta yang dimaksudkan yaitu tidak bisa melihat keadaan diri sendiri. Merasa diri oke, merasa diri baik-baik saja. Inilah yang disebut buta. Dia tidak sadar bahwa dirinya ada cacat, ada kurang, bahkan mungkin kalau ada kotoran di muka dia nggak tahu. Itulah buta. Terlebih lagi buta rohani. Kita tidak tahu apa yang menjadi keadaan kondisi kita. Kita merasa baik-baik saja. Kita merasa fine-fine saja. Tapi firman Tuhan pada saat ini menegur saya dan saudara. Jangan terlena. Jangan anggap remeh. Jangan merasa, oh aku baik-baik saja. Aku fine-fine saja. Nggak ada masalah. Semuanya under control. Tuhan menasihatkan Laodikia, jemaat Laodikia ini, untuk membeli minyak. Untuk melumasi mata. Untuk mengobati kebutaan kita. Melalui minyak. Minta Tuhan mencelikan mata rohani kita apabila kita tidak merasa butuh sesuatu. Bahkan di saat-saat ini kita bisa merasa tidak butuh Tuhan. Semuanya berjalan baik. Nggak ke gereja, tapi baik-baik saja. Tuhan tetap berkati. Nggak berdoa, mungkin nggak baca firman Tuhan. Tapi merasa baik-baik saja. Nah, disitulah kebutaan rohani sudah mulai terjadi. Oleh sebab itu kita minta pada Tuhan untuk mencelikan. Allah sanggup, Allah maha kuasa, Allah bisa menolong kita. Tetapi sewaktu kita tidak merasa butuh untuk ditolong, bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Sadari bahwa kita ini memiliki keterbatasan, memiliki kebutaan, memiliki ketidakmampuan. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Saya teringat satu kisah Tuhan Yesus di kota Yeriko. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 diceritakan bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Dia sadar keadaannya dan dia percaya bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong dia. Maka dikatakan Bartimeus mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tidak ditulis seberapa kali dia berseru, tetapi di situ cuma tercatat 2 kali. Tetapi ditulis mulai berseru dengan keras sampai. Jadi dikatakan semakin keras sampai Tuhan Yesus memanggil dia dan memulihkan, mencelikan matanya. Allah sanggup mencelikan mata rohani yang buta. Tetapi sewaktu kita
tidak merasa kita perlu ditolong, kita tidak perlu dicelikan. Dia sanggup menolong hidup saudara dan saya. Hanya satu kondisi yang harus kita sadar, yaitu kita butuh pertolongan. Tidak ada pertolongan yang terjadi apabila kita tidak merasa butuh untuk ditolong. Mari pada saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Mari kita minta Tuhan mencelikan mata rohani kita dan minta Tuhan memulihkan keadaan kita, mengembalikan kasih kita yang mula-mula. Saya sungguh-sungguh berdoa biar kuasa Allah akan memperbaharui hati, pikiran kita semua, dan memperbarui kekuatan kita yang mulai pudar. Dan kiranya Tuhan mengobarkan kembali semangat kita dalam mengiringi Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita mau mengiringi Yesus seumur hidup kita. Kita masuk dalam rencananya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kau tegur kami, Kau pulihkan kami, Engkau jelikan mata kami. Kau perbaiki sikap hati kami, Engkau murnikan hati pikiran kami. Dan kembalikan Tuhan kasih kami yang mula-mula untuk kami teguh melayani Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami.
Dan Kau mau Tuhan, Kau proses, Engkau jadikan bejana yang untuk satu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mungkin keras menegur kami, mengingatkan kami untuk kembali Tuhan, mengobarkan untuk kembali berapi-api melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, sekalipun keras tapi indah. Saya amat diberkati. Tidak dipanjangkan saudara, biar kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Begitu juga sebentar, terimalah berkat dari Bapa di surga untuk kita sekalian. Bekal untuk kita melangkah sepanjang minggu, sepanjang bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Allah damai sejahtera yang akan menguduskan kita sekalian. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpeliharakan oleh kasih dan anugerah-Nya, sehingga tidak terdapat cacat sewaktu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Turunkanlah berkat-Mu ya Bapa. Curahkanlah kasih sayang-Mu ya Yesus kepada kami sekalian, dan kekuatan kuasa Roh Kudus mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.